Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami kelompok 4 dari TPB20 akan menyampaikan pemaparan kami tentang drone passenger multirotor karya Frogs ID. Sebelumnya di kelompok kami ada Joshua Leonardo Pasaribu, Ruby Faruk Alfaiza, Nur Muhammad Herlim, Rizal Juliansyah, Muhammad Kevin Ristiansyah, dan Boy Nob. Mari kita mulai dari yang paling umum, yaitu pengertian drone. Apa sih sebenarnya drone itu? Drone adalah sebuah sebutan sederhana dari pesawat terbang tanpa awak, sering juga disebut dengan UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau UAS, Unmanned Aircraft System. Namun benda ini jauh lebih dikenal dengan sebutan drone saja. Secara umum, ada dua jenis drone, yaitu fixed wing dan multirotor. Fixed wing drone memiliki bentuk dan bekerja dengan prinsip-prinsip yang sama dengan pesawat terbang. Motornya diletakkan horizontal sehingga baling-balingnya dapat menggerakkan badan drone secara horizontal pula. Sayap dan badan drone dibuat aerodinamis untuk mendapat daya angkat optimal pada saat drone bergerak horizontal. Multirotor drone bekerja dengan prinsip-prinsip yang sama dengan helikopter. Motornya diletakkan vertikal sehingga baling-balingnya dapat membuat daya angkat secara vertikal pula. Drone 4 motor sering dikenal juga dengan nama quadcopter, sementara yang lainnya 3 motor dikenal dengan nama tricopter, 6 motor dengan nama hexacopter, dan 8 motor dengan nama octocopter. Bagian-bagian umum yang biasanya terdapat pada drone adalah 1. Kerangka. Sebuah drone memerlukan kerangka atau dalam bahasa Inggris disebut frame ataupun rig. Motor terpasang pada ujung-ujung kerangka tersebut. 2. Motor dan baling-baling. Motor dan baling-baling adalah penggerak utama yang mengakibatkan drone dapat terbang di udara. Jika drone memiliki 8 motor, maka 4 motor yang menggerakkan baling-baling searah jarum jam dan 4 motor lainnya lagi menggerakkan berlawanan arah jarum jam. Motor yang digunakan adalah brushless motor. 3. Pengendali utama, flight controller atau main controller. Pengendali utama dikenal dalam bahasa Inggris sebagai flight controller (FC) ataupun main controller (MC). Merupakan komputer mini yang dipasang sebagai pengendali utama sebuah drone. Dia bertugas mengumpulkan dan mengelola informasi ketinggian, kecepatan, arah, kemiringan, dan lain-lain, dan mengusahakan agar drone tetap dalam keadaan yang sesuai dengan yang diharapkan. 4. Pengendali kecepatan elektronik. Dalam suatu ketika, flight controller dapat memerintahkan motor di sebelah kiri untuk berputar lebih cepat dari motor lain di sebelah kanannya. Untuk membuat drone bergulir ke kanan, hal ini terjadi ketika flight controller mengirim sinyal untuk menambah kecepatan berputar kepada pengendali kecepatan elektronik atau ESC, Electronic Speed Controller, yang terhubung dengan motor-motor di sebelah kiri. 5. Radio controller (RC). Transmitter dan receiver. Pengendali jarak jauh dengan menggunakan frekuensi radio atau lebih dikenal dengan nama radio controller RC saja. Mutlak diperlukan untuk mengendalikan drone. Pengendali ini memerlukan alat pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Pemancar selalu ada di tangan Anda, sang pengendali drone, sementara penerima dipasang pada drone dan terhubung langsung dengan pengendali utama, flight controller. 6. Baterai LiPo. Sebuah drone tidak lengkap tanpa adanya baterai. Baterai yang paling umum dipakai sekarang adalah baterai lithium ion polimer, atau lebih sering disingkat sebagai LiPo atau LiPo saja.
Baterai LiPo ini sangat populer di dunia radio controller, termasuk drone, dalam 5 tahun terakhir ini. Fisika yang ada pada alat ini adalah 1. Arus DC, torsi, induktansi, resistansi, gaya magnet, gravitasi, dan gerak. Motor brushless memiliki 3 komponen utama, yaitu stator, rotor, dan hal sensor. 3 lilitan terletak pada stator yang meliputi induktansi, resistansi, dan gaya elektromotif. Terangkai secara seri, sedangkan pada rotor memiliki magnet permanen dengan kutub magnet yang mempengaruhi ukuran step dan reaksi torsi dari motor. Motor-motor tersebut bersifat independen, yaitu kecepatannya dapat berbeda untuk satu motor dengan motor yang lain. Dengan mengatur kecepatan dari setiap motor, maka pergerakan dari rotor dapat berubah. Drone akan terbang dengan syarat gaya angkat dari rotor lebih besar dari gaya gravitasi. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus arah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Motor arus searah sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar sebagai berikut. Bagian atau komponen utama motor DC. A. Kutub medan. Motor DC sederhana memiliki 2 kutub medan, kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang terbuka di antara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih kompleks, terdapat 1 atau lebih elektromagnetik. B. Current elektromagnetik atau dinamo. Dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang dapil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan kutub selatan. Magnet berganti lokasi. C. Komutator. Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. Apa sih yang membuat uniknya passenger drone dan berbeda dengan drone yang ada? Passenger drone memiliki ukuran yang sangat besar jika dibandingkan dengan drone pada umumnya, karena fungsinya untuk mengangkut manusia, seperti pesawat terbang, tetapi dengan cara kerja drone yaitu tanpa awak. Setelah itu, bentukan dari passenger drone masih menyerupai drone pada umumnya. Selain perbedaan ukuran, pada passenger drone memiliki kabin dan tempat duduk bagi penumpang. Berdasarkan uji coba terbang yang telah dilakukan pihak Fox, terdapat beberapa kelemahan pada passenger drone tersebut, yaitu 1. Semua motor berfungsi, tetapi passenger drone hanya terangkat beberapa sentimeter di atas tanah. 2. Motor dan propeller berada di bawah kabin. 3. Tidak adanya pelindung propeller guard di bagian propeller. 4. Berdasarkan penerbangannya, passenger drone tidak stabil dan bergerak maju mundur ke segala arah. Belum bisa terbukti apakah passenger drone tersebut dapat membawa penumpang ketika terbang, karena uji coba terbang hanya melihat apakah passenger drone tersebut dapat terbang atau tidak tanpa adanya penumpang di dalam. 6. Masih menggunakan controller, menggunakan remote, jadi belum bisa terbukti bahwa passenger drone tersebut dapat dibawa ke daerah yang jauh. Saran pengembangan dari alat passenger drone tersebut adalah:
1. Motor dan propeller diletakkan di atas bodi atau cabin. 2. Perhatikan center of gravity. Beban diletakkan di bawah propeller agar seimbang. 3. Diberikan propeller guard atau pelindung baling-baling untuk menghindari kecelakaan akibat propeller. 4. Adanya baiknya passenger drone itu diberikan gyroscope atau gyro X sensor agar terbangnya drone tetap stabil, lalu GPS lock untuk mengunci lokasi koordinat agar drone tidak maju mundur. Sensor gyro adalah sensor yang bisa mendeteksi posisi drone dari mendeteksi arah gravitasi bumi. Maksudnya, ia bisa mendeteksi jika drone sedang miring 20 derajat ke kanan, sedang terbalik, dan lain-lain sebagainya. 5. Limit motor perlu dinaikkan agar dapat naik lebih tinggi lagi. 6. Propeller mungkin bisa diperbesar. Secara fisika, propeller yang besar memiliki momen inersia yang lebih besar, sehingga perubahan kecepatan motor tidak menimbulkan percepatan sudut yang terlalu besar. Hal ini menguntungkan karena kecepatan yang relatif tidak berubah-ubah secara drastis, menyebabkan drone lebih mudah dikendalikan dengan terbang lebih stabil. 7. Ada baiknya mengontrol drone melalui sinyal satelit yang memiliki jangkauan yang luas agar dapat dikendalikan secara jarak jauh tanpa rem. Oke teman-teman, sampai di sini hasil penelitian kami terhadap drone passenger multirotor karya Frogs ID. Kami harap kalian senang dengan video di atas. Jangan lupa like-nya ya, karena satu like dari teman sangat berarti bagi kami. Terima kasih.